Asri. Kami datang ke sini untuk mewawancarai Bapak Ibu mengenai bagaimana pelayanan kesehatan di laboratorium. Untuk itu mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memperkenalkan. Komunikasi antara pegawai atau petugas kami yang memberikan pelayanan mengkomunikasikan masyarakat atau pasien yang datang yang mendapatkan pelayanan di laboratorium kesehatan provinsi. Nah, komunikasi kami ini adalah komunikasi yang kami lakukan di mana seluruh informasi-informasi kegiatan ataupun juga adanya informasi-informasi baru itu harus disampaikan oleh manajemen kepada seluruh penyelenggara pelayanan yang ada di sini. Dalam menghadapi pasien itu, supaya pasien itu puas atau orang lain itu puas, kita harus mampu menyampaikan maksud kita. Contoh, kalau kita mau ambil darah supaya pasien itu mau, maka kita harus mampu untuk menyampaikan terkait dengan maksud pengambilan darah itu. Contohnya seperti itu. Jadi penting sekali untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik. Sayang sekali kadang-kadang orang-orang lab, karena setiap hari kerjanya kan pakai alat, kemampuan untuk berkomunikasi itu sangat minim. Ada standar-standar dalam komunikasi. Kalau semua sudah sesuai dengan standar-standar, tentunya ini seharusnya ini adalah harmonis. Tapi pun juga kalau tidak ada yang sedikit harmonis, ya ini adalah organisasi pemerintah dengan masyarakat tidak baik. Kalau itu mendapat laporan karena kami ada sistem, saya bisa mengetahui atau mengendalikan. Memang setiap orang itu harus mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Karena apa? Karena dengan berkomunikasi dengan baik itu pasien bisa merasakan kenyamanan dan ketentraman. Ini memang selalu harus dilakukan. Karena itu kepala labkes selalu ada rapat-rapat mingguan kita antar. Sehingga di dalam rapat-rapat itu kepala labkes memberikan muatan-muatan tentang bagaimana seharusnya memberikan pelayanan yang bermutu. Dan koreksi bagi mereka manakala mereka melakukan kesalahan dalam pemeriksaan atau dalam berkomunikasi dengan pasien. Dan kepada pasien kita pasti akan memberikan solusi untuk mereka. Misalnya ada kesalahan pemeriksaan sampai kita telepon mereka kembali untuk kita mohon dengan terbuka, kita mohon supaya mohon ke pasien itu untuk studi kiranya kita melakukan pemeriksaan ulang. Kan hasil kalau misalnya salah kemudian sudah kita kasih ke pasiennya, tidak boleh itu terjadi. Makanya di dalam laboratorium itu ada yang namanya verifikasi sebelum kita menyampaikan hasil itu ke pasien. Setiap tahapan di laboratorium harus dilakukan verifikasi. Entah itu misalnya hasil, maka yang kita verifikasi adalah pasiennya siapa, tanggal lahirnya berapa, hasilnya seperti apa. Harus mampu untuk membuat pasien itu nyaman. Nah, oleh karena itu, yang pertama jangan memaksa. Kalau misalnya katakanlah pasiennya tidak kooperatif, maka kita harus menyampaikan ketidak kooperatifan dia itu akibatnya apa. Misalnya dia tidak mau ambil karena takut, kita harus mampu untuk bisa menyampaikan. Kalau misalnya tidak diambil darahnya, maka hasilnya tidak dapat, pengobatannya juga tidak akan bagus. Jadi kita harus mampu untuk menyampaikan. Kalau tidak, dia tidak akan mau dan dia tidak akan berobat.